Dewa Obat Terkuat, Bab 553. Dulin tidak marah pada Lin Yi, tapi hanya merasa tidak mau melakukannya, terutama apa yang dikatakan Lin Yi, yang jelas tidak menganggapnya serius. Dia sebenarnya berpikir kalau dia tidak sebaik Ye Qiansui. Jika ada yang mendengar ini, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Dia adalah ratu bisnis yang agung di utara. Dia telah mengakar di lingkaran bisnis utara selama bertahun-tahun, belum lagi dia tidak pernah menggunakan latar belakangnya yang kuat. Dering, dering, dering. Saat dia berbicara, Dulin melirik ke ponsel yang berdering. Dia tidak ingin menjawabnya, tetapi teleponnya sepertinya terus melompat. Ada apa? Dulin tidak memiliki nada yang baik ketika berhadapan dengan orang di telepon, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yi. Meskipun orang di seberang sana adalah ayahnya, Du Chunyi, kepala keluarga Du, keluarga terkaya di utara. Sudah kubilang, aku tidak akan menghadiri pertemuan keluarga. Setelah mendengar ini, Dulin langsung menolak, saya belum menggunakan sumber daya keluarga. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Tolong tutup mulut orang-orang itu. Saya tidak perlu bergantung pada keluarga Du. Du Chunyi jelas sudah lama terbiasa dengan sikap bicara Dulin. Dalam keluarga kaya, anak perempuan biasanya hanya dijadikan aksesoris, digunakan untuk menikah atau sebagai imbalan atas sumber daya lainnya. Tapi Dulin berbeda, dia tidak percaya pada kejahatan sejak dia masih kecil, dia sangat kuat, dan dia juga sangat berbakat. Tentu saja, dia mengatakan dia tidak pernah menggunakan latar belakang keluarga Du, yang memang terlihat jelas di permukaan. Dia bahkan tidak ingin orang lain mengetahui identitas aslinya. Tapi Du Chunyi diam-diam banyak membantunya. Bagaimana dia bisa tega melihat putrinya begitu menderita? Oke, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak ingin berpartisipasi, tapi haruskah kamu hadir di ulang tahun kakek? Lagi pula, kamu masih junior, dan kamu masih harus memiliki etiket minimal. Du Chunyi tersenyum dan berkata, kamu tidak boleh membiarkan orang mengatakan bahwa putriku, Du Chunyi, bahkan tidak memiliki sopan santun. Dulin mengerutkan kening, mari kita bicarakan nanti. Saat dia mengatakan itu, dia hendak menutup telepon. Satu hal lagi, Du Chunyi bertanya, saya dengar Anda menemukan Ye Qiansui dari Tianhai. Apakah Anda tahu sesuatu? Apa yang ingin kamu tanyakan? Pasti ada seseorang di balik keluarga Ye ini, kan? Keluarga yang mana? Ketika Du Chunyi menanyakan hal ini, tentu saja itu bukan keluarga Dunya, tapi ada 3 keluarga kaya raya lainnya, jadi pasti ada salah satunya. Tidak tahu. Dulin terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung menutup telepon. Dia tidak ingin memberitahu Du Chunyi tentang Lin Yi. Yang disebut keluarga kaya raya ini terlihat baik di permukaan, tapi diam-diam mereka menjalani kehidupan yang lebih melelahkan daripada orang biasa, hidup dalam intrik dan intrik sepanjang hidup mereka. Dulin tidak menyukai kehidupan seperti ini. Di ujung lain telepon, Du Chunyi mendengar suara yang memekakkan telinga dan harus meletakkan teleponnya. Gadis ini masih marah. Dia menghela nafas, mengetahui bahwa Dulin hampir dibunuh oleh anggota keluarganya, yang membuatnya membenci pertengkaran antar keluarga, tapi begitulah keluarga kaya raya. Tidak hanya persaingan dari luar, tetapi juga intrik di dalam keluarga. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi kepala keluarga dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Sekalipun mereka bersaudara, pertengkaran tidak bisa dihindari. Dia pasti mengetahui sesuatu. Du Chunyi sangat mengenal putrinya, siapa yang berada di belakang Ye. Selama periode ini, kata Ye bisa dikatakan sebagai nama yang paling sering muncul di kota utara. Tidak ada yang menyangka bahwa perusahaan dari kota kecil seperti Tianhai ini akan menjangkau beberapa pasar besar dalam waktu singkat, dan kini bahkan telah memasuki pasar utara. Ini untuk bersaing dengan keluarga-keluarga dengan nama keluarga besar untuk mendapatkan sumber daya. Du Chunyi tidak percaya bahwa Ye dapat melakukan ini tanpa dukungan dari keluarga kaya raya. Bagaimanapun juga, dunia ini sangat realistis. Ada batas yang bisa dicapai oleh orang yang tidak berdaya dengan bekerja keras sendiri. Bahkan jika dia bekerja keras sepanjang hidupnya, akhir mungkin hanyalah titik awal bagi orang lain. Keluarga lain yang disebutkan di sini seringkali adalah keluarga dengan nama keluarga besar atau keluarga kaya raya. Adapun penampilan Ye, mereka lebih suka percaya bahwa ada kekuatan kaya raya di baliknya, daripada mengakui bahwa Ye telah berhasil sejauh ini melalui usahanya sendiri. Mereka tidak mengizinkan manusia menjadi begitu kuat. Menilai dari nada suara Dulin, ada jeda yang jelas ketika dia mendengar pertanyaannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia mendapat informasi dan setidaknya mengetahui beberapa situasinya. Jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk minum teh dengan CEO wanita tersebut. Dari keluarga Ye, mari kita tanyakan lagi pada orang tua itu pada hari ulang tahunnya. Du Chunyi tersenyum dan tidak terburu-buru. Pada saat itu, perkembangan Ye terus berlanjut. Dengan dukungan Sun Hata, keluarga lokal terkemuka,
perjalanan Ye berjalan lancar, dan Li Qi menghadiri lebih banyak acara selama periode ini. Jika Ye ingin menjadi terkenal, dia perlu keluar dan lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan lokal. Baik itu penyalur saluran atau rantai produksi hulu dan hilir, mereka perlu menciptakan lingkaran tertutup, yang dapat dilihat oleh siapa saja dengan pandangan yang tajam. Dan inilah yang paling tidak ingin dilihat He Feng. Setelah perusahaan Ye membentuk rantai industri lengkap di utara, ini pasti akan menjadi pukulan fatal bagi teknologi farmasi Heiyun. He Feng sangat percaya diri sekarang, dan bahkan sikapnya dalam berbicara sedikit berbeda dari masa lalu. Li Ran jelas merasakannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bila tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak, ia akan menutup mata dan tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Sudah waktunya bagi kita untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh. He Feng berkata, Tuan Li, saya pikir Anda harus tahu bagaimana situasi saat ini, bukan? Li Ran mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyangka He Feng bisa mengetahui masalah ini. Sepertinya dia telah berusaha keras untuk melakukannya. Tuan Ye diam-diam berkomplot melawan Chen Chang. He Feng mendengus, mereka membangun logistik dan pergudangan sendiri di sekitar mereka, mengira mereka bisa menyembunyikannya dari dunia luar. Bahkan He Feng sendiri begitu ketakutan hingga berkeringat dingin saat pertama kali mendapat kabar tersebut. Ia selalu terkejut karena orang-orang dari kalangan bawah tanah yang juga berasal dari Tianhai sepertinya tiba-tiba menghilang selama periode ini. Tanpa diduga, mereka benar-benar pergi untuk membangun logistik dan pergudangan Ye. Saat Li Qi mencari kerja sama dengan perusahaan logistik dan pergudangan lokal di utara, dia juga diam-diam membangun logistik dan pergudangan milik Ye sendiri. Sungguh Li Qi, dia benar-benar licik, dan dia meminta orang-orang dari lingkaran bawah tanah untuk melakukannya, itu tidak mengesankan sama sekali. Apakah lokasinya sudah dikonfirmasi? Li Ran bertanya. Dia juga tahu bahwa begitu keluarga Ye memperoleh pijakan, keluarga Li tidak akan memiliki kesempatan. Tidak hanya itu, ketika dia berurusan dengan keluarga Ye sebelumnya, dia tidak berpikir keluarga Ye akan peduli. Daripada menunggu keluarga Ye tumbuh dan berkembang dan kemudian membalas dendam pada diri sendiri, lebih baik mencekik keluarga Ye di buayan terlebih dahulu. Ini adalah keputusan yang menentukan. Dipastikan, totalnya ada 3, semuanya membentuk satu siklus utuh. Saya perkirakan mereka juga akan membangun jalur produksi, baik dengan membelinya atau membangun sendiri, jadi tahap pertama logistik dan pergudangan tidak bisa dilakukan olehnya. He Feng berkata, Tuan Li, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, gudang ini harus dihancurkan. Adapun Li Qi, dia menyipitkan matanya, dengan sedikit niat membunuh yang dingin di matanya, orang ini memang luar biasa, aku akan membuatnya menghilang. Bab 554. He Feng tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan untuk kedua kalinya. Apalagi sekarang dia mendapat dukungan dari keluarga Ou, meski ini bukan kerja sama terbuka, tidak masalah. Sudah cukup baginya bahwa dia bisa mendapatkan 4 master ini. He Feng melirik Li Ran, manfaatkan kesempatan ini dan bunuh dengan satu serangan. Jangan beri kamu kesempatan untuk bernapas. Bagus. Li Ran mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keduanya berencana untuk bekerja di kedua sisi. He Feng langsung menangani Li Qi. Dan dia perlu menggunakan lingkaran bawah tanah yang dia jalankan untuk menghancurkan logistik dan pergudangan yang diam-diam diatur oleh Ye. Jika mereka ingin mengambil tindakan, mereka harus menyerang dengan keras dan menolak cara Ye untuk bertahan hidup. Jangan beri kamu kesempatan untuk berjuang. Setelah keduanya membuat rencana, mereka segera mengambil tindakan tanpa ragu-ragu lagi. Lin Yi tidak ingin menyembunyikan rahasia pembangunan gudang logistik milik Ye terlalu lama. Di tempat seperti utara, tidak ada informasi yang tidak dapat digali selama orang-orang menginginkannya. Lin Yi telah berada di utara selama bertahun-tahun dan tentu saja mengetahuinya dengan sangat baik. Setelah memperingatkan Du Lin, Lin Yi tidak kembali ke Ye Qiansui, tetapi langsung pergi ke tempat Li Qi. Li Qi sangat senang dan sedikit bersemangat. Lin Yi akan menjadi pengawalnya. Saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan ini dalam hidupnya. Dia melirik ke arah Lin Yi yang sedang mengemudi. Xiao Lin. Lin Yi berkata bahwa aktingnya harus lebih realistis, dan Li Qi bertanya-tanya apakah judulnya juga harus diubah. Lin Yi melirik ke kaca spion, dan Li Qi dengan cepat berubah pikiran. Baiklah, Saudara Yi, ini hanya pertemuan dengan dealer saluran kecil. Apakah saya masih membutuhkan Anda untuk melindungi saya secara pribadi? Dia merasa Lin Yi sedang dalam masalah. Ketika dia bertemu dengan beberapa orang dengan status tinggi sebelumnya, Lin Yi mengabaikan mereka kali ini. Orang yang dia temui hanya bisa dianggap rata-rata, tetapi Lin Yi ingin datang dan berkata bahwa jika dia tidak datang, kemungkinan besar Li Qi akan datang. Mati. Selama mengikuti Lin Yi, Li Qi sudah terbiasa melihat angin kencang dan ombak.
Meski masih takut mati, ia juga tahu bahwa ia pasti tidak akan mati selama Lin Yi ada di sini. Apakah kamu ingin mati? Lin Yi berkata dengan marah, saya masih ingin menjadi lebih menyenangkan. Li Qi melambaikan tangannya berulang kali, tidak, menurutku itu terlalu merepotkan saudara Yi. Saat dia mengatakan ini, ekspresi wajahnya tidak seperti ini, melainkan sedikit bangga dan penuh harap. Dilindungi oleh pria seperti Lin Yi, meskipun Li Qi sendiri adalah laki-laki, dia tidak tahan. Setelah menatap mata Li Qi, Lin Dao berkata, apakah kamu terlalu mendalami drama? Kamu belum keluar dari naskah terakhir. Jika kamu ingin mati, aku akan menghentikan mobilnya dan kamu bisa keluar. Tidak, kakak Yi, aku tidak bercanda lagi. Li Qi buru-buru duduk tegak dan tidak berani bercanda lagi. Pertemuan ini hanya dengan partner biasa. Biasanya, Li Qi tidak perlu tampil langsung, namun untuk menunjukkan ketulusan Ye, dia tetap memilih untuk tampil langsung. Ketika dia tiba di tempat yang disepakati, Li Qi keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi tidak merasakan bahaya apapun. Dia melirik Lin Yi, yang mengenakan topi dan mengikutinya dengan tenang, tapi matanya benar-benar berbeda dari orang biasa. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Tingkat budaya Li Qi dianggap tinggi, tapi dia tidak bisa memikirkan kata apapun yang bisa digunakan untuk menggambarkan mata Lin Yi. Dia menyesuaikan emosinya dan tahu bahwa Lin Yi sangat berhati-hati, yang berarti seseorang harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Dia juga ingin memahami bahwa jika dia bertemu orang penting, pihak lain akan membawa pengawal yang kuat, dan akan sulit bagi si pembunuh untuk menyerangnya. Tetapi jika Anda melihat orang yang tidak penting seperti itu, pasukan keamanannya tidak kuat, dan kemungkinan besar pembunuhnya akan mengambil tindakan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia hanyalah seorang manajer dan ada banyak orang seperti dia di Ye yang menunggu peluang, untuk saat ini, tidak ada yang bisa menggantikan posisinya di pasar utara. Li Qi tahu betul bahwa tugasnya telah mengancam beberapa orang, dan mereka berharap mereka mati. Tapi dengan Lin Yi di sini, Li Qi benar-benar tidak khawatir. Dia membawa Lin Yi ke Aula Guild. Dia sangat santai sepanjang jalan dan tidak sengaja memeriksa apakah ada bahaya di sekitarnya. Jika ada bahaya dan dia tidak dapat mendeteksinya, Lin Yi akan melakukannya sudah mengetahuinya sejak lama. Dia tidak tahu bahwa Lin Yi juga sangat santai, matanya menyapu sekeliling dengan tenang, tidak berbeda dari orang biasa, tetapi setiap bagian yang terlihat olehnya sepertinya terpatri dalam benaknya untuk analisis yang tepat. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Segera, Lin Yi menemukannya. Benar saja, seperti yang dia duga, seseorang berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil tindakan. Namun, pihak lain sangat berhati-hati pengawal manapun yang bersamanya. Atau apakah aparat keamanan di sekitar dapat memblokir serangan mereka? Lagi pula, bagi mereka, hanya ada satu peluang. Jika mereka tidak berhasil membunuh Li Qi, itu hanya akan lebih sulit di lain waktu. Lin Yi tidak terburu-buru, mengamati dengan tenang, menunggu si pembunuh memperlihatkan ekornya. Dan pada saat yang sama, Lin Yi mengatur agar Yang Rong dan yang lainnya memilih 3 kota tidak jauh dari kota utara untuk membangun logistik dan pergudangan. Ketiga kota tersebut berdekatan dan dekat dengan kota utara, sehingga dapat memaksimalkan penjadwalan logistik dan pergudangan. Selama periode ini, dia meminta Yang Rong dan yang lainnya untuk menghentikan serangan lingkaran bawah tanah dan beralih ke gedung pergudangan dan logistik. Ini sungguh sebuah kejeniusan. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Rong, yang terlibat dalam lingkaran bawah tanah, sebenarnya ahli dalam bisnis. Dalam waktu singkat, Yang Rong memilih beberapa alamat yang sudah jadi, yang juga merupakan pabrik dan gudang terbengkalai, dan dapat digunakan sesegera mungkin setelah direnovasi. Yang perlu dilakukannya tidak hanya memiliki ruang penyimpanan, tetapi juga perlu mengembangkan sistem logistik dan pergudangan untuk meningkatkan efisiensi penjadwalan. Bagi Yang Rong, ini adalah tugas yang paling penting. Yang Rong, aku tidak mengerti. Banyak sekali dari kita yang tinggal di sini, tapi bagaimana dengan 2 lainnya? Xiao Dao dan yang lainnya awalnya ingin menyebarkan orang dan melindungi setiap lokasi logistik dan penyimpanan, takut seseorang akan menimbulkan masalah, tetapi Yang Rong membuat keputusan, dan semua orang berkumpul di sini, terlepas dari 2 lainnya. Sudah direnovasi dengan uang dan setengah jadi. Kalau dihancurkan, kerugiannya cukup besar. Yang Rong menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, jika seseorang datang, mereka hanya akan datang ke sini. Xiao Dao bingung, tapi tidak melanjutkan bertanya. Dia tahu bahwa dia tidak pandai menggunakan otaknya. Meskipun dia bingung, karena Yang Rong yang mengaturnya, mereka hanya perlu melakukan apa yang dikatakan Yang Rong. Yang Rong tidak pernah memikirkan masalah ini. Pentingnya ketiga logistik dan pergudangan sudah terbukti dengan sendirinya, tetapi yang paling penting tentu saja adalah yang sekarang. 2 gudang lainnya sudah lebih dari separuh direnovasi, dan investasinya tidak sedikit. Namun,
Jika sistem penjadwalan logistik tidak online, maka belum benar-benar selesai. Kalaupun hancur, paling parah akan dipindahkan ke yang lain tempat itu. Dia telah memeriksa area itu dengan jelas. Tapi berbeda di sini, tidak ada opsi cadangan, dan sistem pengirimannya online. Setelah dihancurkan, hilangnya biaya infrastruktur adalah masalah sepele. Oleh karena itu, mereka harus menjaga tempat ini. Siapapun yang datang akan dibunuh. Bersambung.